Ya Ahobu, perkenalkan nama saya Rasta Haryanti Hulu, AMD FAM. Saya peserta laksar CPNS Nias Utara Angkatan 14 Kelompok 3. Unit kerja UPT Puskesmas Perawatan Plus Alasa. Golongan 2C, profesi asisten apoteker. Pengampu materi adalah Ibu Yamnur Mahlia, SST, MKes, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan memaparkan tentang kompeten yang merupakan salah satu core values ASN. Ketentuan Permenpan RB nomor 20 tahun 2021. Setiap ASN perlu berperilaku untuk masing-masing aspek berakhlak. Dalam hal ini, kompeten terdiri dari A. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. B. Membantu orang lain belajar. C. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kebijakan pembangunan aparatur. Sesuai dengan kebijakan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Prinsip dasar dalam pengelolaan ASN yaitu berbasis merit. Dalam hal ini, seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Perlakuan yang adil dan objektif tersebut meliputi seluruh unsur dalam siklus manajemen ASN, yaitu A. Melakukan perencanaan, rekrutmen, seleksi berdasarkan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi yang bersifat terbuka dan kompetitif. B. Memperlakukan ASN secara adil dan setara untuk seluruh kegiatan pengelolaan ASN lainnya. C. Memberikan remunerasi setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang juga setara dengan menghargai kinerja yang tinggi. Karakter seorang ASN yaitu 1. Integritas, yaitu kejujuran dalam bekerja. 2. Nasionalisme, yaitu mencintai tanah air. 3. Profesionalisme, yaitu ketika kita bekerja, kita harus bersikap profesional. 4. Wawasan global, yaitu seorang ASN harus memiliki pandangan yang mendunia. 5. IT dan bahasa asing, yaitu dituntut untuk menggunakan IT dan bisa menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa lainnya. 6. Hospitality, yaitu keramah tamahan. 7. Networking, jaringan bisnis. 8. Entrepreneurship, yaitu kewirausahaan. Karakter lain yang diperlukan dari seorang ASN untuk dapat beradaptasi dengan dinamika lingkungan yang strategis, yaitu inovatif dan kreatif, agility dan flexibility, presence intense, dan teamwork dan cooperation. Pengembangan kompetensi. Konsep dari kompetensi menurut kompetensi Loma dan standar kompetensi dari ILO memiliki 3 aspek penting yang berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kompetensi dalam konteks ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan menurut pasal 1 Permen PAN RB nomor 38 tahun 2017. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Sesuai Peraturan Menteri PAN RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, meliputi 1. Kompetensi teknis, yaitu merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik dalam jabatannya. Kedua, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati atau diukur dan dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, nilai-nilai moral, untuk memperoleh hasil kerja yang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sistem pengembangan kompetensi ASN, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal dengan ketentuan yang berlaku. Ini dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Melalui pelatihan ada secara klasikal, yaitu pembelajaran tatap muka, baik melalui seminar, pelatihan, kursus, dan sebagainya. Dan non-klasikal yaitu melalui e-learning, yaitu pembelajaran jarak jauh. Contohnya pada pasal ini peserta laksar CPNS melakukan e-learning melalui Zoom meeting. Paling lama ini 1 tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pada pasal 210 sampai dengan pasal 212, di mana pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan sebagai berikut, yaitu 1. Mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. 2. Bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. 3. Bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Hak pengembangan kompetensi. Salah satu kebijakan penting dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah adanya hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pendekatan pengembangan kompetensi. Ada 2 pendekatan pengembangan, dapat melalui secara klasikal dan non-klasikal. Perilaku kompeten terdiri atas 4, yaitu 1. Berkinerja yang berakhlak. Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain ciri tersebut, ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik.
Perilaku etika profesional secara operasional. Perilaku kompeten, yaitu 1. Berkinerja yang berakhlak. Setiap ASN harus bersikap profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain ciri tersebut, ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik. Perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku berakhlak. Poin yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi diri. Meningkatkan kompetensi diri dengan menjawab segala tantangan yang selalu berubah. Pendekatan pengembangan mandiri juga disebut dengan heutagogi yang bersumber dengan pembelajaran utama dari internet. Perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network dan juga dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan. Dan pengetahuan juga dapat dihasilkan oleh jejaring informal. Selanjutnya, membantu orang lain belajar, yaitu dapat melalui sosialisasi dan percakapan di ruang istirahat, baik di kafeteria kantor termasuk morning tea atau coffee. Perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN pembelajar yaitu selalu aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka. Mengambil dan mengembangkan pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja seperti laporan. Poin yang terakhir yaitu melakukan kerja terbaik. Pengetahuan menjadi karya yang sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, bersifat dinamis, hidup, dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. Pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. Kata kunci dari kompeten yaitu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Demikian pemaparan tentang core values kompeten dari saya. Berikut saya akan menampilkan penerapan core values kompeten di UPT Puskesmas Perawatan Alasa, di mana seorang ASN harus mampu belajar dan juga bisa menggunakan komputer guna untuk meningkatkan diri. Demikianlah video core values kompeten dari saya.